Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Museum Kesenian Islam dari seluruh dunia. Aha. Ada beberapa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadurikum. Selamat datang lagi di channel Syekh Rashid, channel terajib di seluruh Indonesia. Channel ini insya Allah akan mengupas tentang tutorial dalam secara Islamik, dan ada sholawat, dan ada murotal, dan ada ceramah. Jangan lupa like, subscribe, dan share semua video yang ada di channel Syekh Rashid. Insya Allah akan membawa manfaat dan membawa kebaikan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk kita tengok satu-satu. Ini dari mana nih? Ini kita tempat Kota Quran. Kota Al-Quran Istanbul. Dia pakai mur. Nih, pakai bahasa Malaysia, saya nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi Al-Quran yang Istanbul, Quran kecil dimasukkan dalam wadah ini. Namanya Kota Quran Kofgari. Nampak dari Turki. Kalau kita lihat itu teknik ajami. Melukis dulu kita dari motif ini, lalu habis itu aplikasi gesso ditimbulkan cara kaligrafi, menyulam enggak lah, di kayak ukiran dalam kaligrafi. Habis itu diwarnakan latarnya. Ada lagi ini ada barang-barangan Islam pada Kesultanan saat Islam jaya pada masa dulunya. Ada piring yang retak, ada yang itu kita bisa lihat ada gelang-gelang orang zaman dulu. Ini ada mungkin gelang apa nih? Kaca dan pendar Dora. Kaca dan pendarora. Di sini tulisan Arab, tapi kita tidak bisa membacanya karena tidak terlalu jelas khatnya. Berarti jauh sebelum ini memang sudah ada ini ya. Nah, ini kalau di kampung kita Umi punya nih piring besar seperti ini nih ya. Pinggan nih. Nah, ini pinggan. Dan ini alat-alat melukisnya untuk kaligrafinya, masya Allah. Dan ini tak ada. Ini tak ada apa-apa, kosong. Ini semasa siapa nih, Cid? Lubang kanvas. Waduh. Tak ada lah, ini cara melukisnya. Ini mungkin jihadnya orang Islam. Itu baju-bajunya. Masya Allah. Oh, semua dijahit tangan. Tidak dijahit mesin. Jadi ini orang-orang Melayu jika mau mengkaji ilmu tajwid maka ditulis di sini. Sebagian yang bisa kita baca itu sampai yang membaca itu mendiktekan dengan kesudahannya. Mungkin itu teksnya. Nah, ini kitab-kitab seperti kitab matan. Nah, ini wafak nih. Inilah kitab wafak. Ya, kalau ini wafak ini sangat diharamkan. Ini sangat haram karena ada seseorang yang mengklaim bahwa kitab Al-Awfaq karangan Imam Al-Ghazali, padahal itu bukan. Jadi sekarang yang kita lihat ini adalah hasil kitab bohongan. Ini naskah kalau orang menulis. Inilah hadis, kitab hadis, ijazah hadis. Kalau dulu ijazahnya sepanjang ini, tapi sekarang sudah ada kertas, sekarang sudah ada papernya. Begini semua. Ijazah hadis. Busana terapung. Busana kunci. Mes adalah untuk mengetengahkan ciri penting dalam pengendalian artifak, yaitu keseimbangan tanpa keseimbangan. Artifak berisiko pada kerusakan. Tidak besar banget, tidak lagi. Dulu dia tak
apa ini? Dulu dia ada beberapa renovation, ada beberapa perubahan dia. Tapi sekarang Raja Arab sudah membuat fasilitas kenyamanan untuk para jamaah haji, jamaah umroh. Dia ada tambah. Dulu tak ada macam tangga Kak Sai. Dulu tak ada. Memang ada. Dia tangga Sai itu kat bawah. Tapi sekarang kita dah ada jalan. Itu ada lorong-lorong pintu, kita masuk, ada yang panjang ni panjang ni. Inilah tempat sa'i. Memang kreatif lah orang Malaysia. Inilah Al-Masjid An-Nabawi Al-Karim. Salah satu tempat favorit yang Rasid inginkan kalau apa dia. Tapi saya ini bukan kubah hijau, kubah abu-abu. Ini Masjid An-Nabawi ini dulu saat perluasan Rasulullah SAW itu masih apa ya? Masih kecil, tidak terlalu besar. Nah ini dulu ada rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah di mana? Rumah Rasulullah. Besar, mana dia? Ini kubah ini adalah makam Rasulullah SAW. Yang bila mana kubah ini adalah sebagai dikrayat ataupun penanda bahwa Rasulullah dimakamkan di sini, dan Rasulullah SAW itu wafat di kamar Aisyah. Sesuai hadis Nabi SAW sendiri, tidaklah seseorang Nabi itu mati dan matinya itu dikuburkan, ataupun tidaklah seseorang Nabi itu mati dan dikuburkan pada tempat bila mana dia mati. Sekarang sudah ada payung-payung yang untuk menaungi jamaah haji, jamaah umrah. Ini masjid apa? Kiblatain. Itu masjid Quba. Ini masjid apa nih? Tunggu dulu, ini pernah kita lewatin ini. Ini masjid Dar Islam, masjid Dar Islam hanya di Amerika kita. Inilah Taj Mahal yang selalu dibuat meme, ada Taj Mahal, ada semua mahal. Taj Mahal. Dia kaligrafi sangat cantik, khat dia sangat cantik. Taj Mahal salah satu bangunan termegah di dunia. Tapi bangunan yang termegah di dunia itu salah satunya mengalahi Taj Mahal itu Ka'bah. Wajib kita ziarah. Ini Syekh Sudais pernah mengimami di masjid ini. Di masjid apa itu sih? Masjid Badsyahi. Ada satu rekaman beliau imam di paling paling depan. Jamaah satu masjid ini ramai. Ini dekat mana dia? Dia ada kat Pakistan, Lahore. Ini apa nih? Ini apa nih? Apa nama masjid ni? Itu ada Di Great Masjid of Jannah ni Mali ni dekat apa? Bangunan dia mirip macam tadi. Inilah Masjid Quba. Ini masjid apa nih? Ini Masjid Quba. Ini barang siapa yang berwuduk dari rumahnya lalu pergi ke masjid ini, maka pahalanya sama pahala seperti di umrah. Nah, ini replika. Air pancur tapi keramiknya keramik Islam, indah dan subhanallah luar biasa. Nah, ini apa nih? Ini masjid. Bukhari, Imam Bukhari. Inilah makam Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah periwayat hadis yang rawi hadis yang hidup semasa dengan Imam Muslim. Maka Imam Bukhari dimakamkan di Bukhara. Ada sebagian manaqib yang kita bisa ambil hikmahnya. Beliau itu selalu dihina dan selalu dicaci makilah. Selalu ada orang tuduh dia macam ni macam tu. Tapi beliau tak menghiraukan. Beliau harus khatam satu kitab hadis Sahih Bukhari yang sekarang sudah kita bisa ambil riwayatnya, sudah kita bisa ambil pelajaran dari hadis tersebut. Ini makam Imam Bukhari. Semoga kita semua diberi Allah rezeki untuk bisa ke makam Imam Al-Bukhari. Inilah kata Nabi, kiamat ini, tanda-tanda kiamat boleh muncul dari sini, Isfahan. yang mana? Isfahan, Iran. Ini bisa baca Isfahan. Ada sebagian alamatul qiyamah ini sebutkan ada Isfahan. Isfahan itu mulailah tanda-tanda kiamat mulai muncul. Kalau kita lihat arsitektur masjidnya ajib, bagus, luar biasa. Kubahnya pun bercorak melebihi kubah yang lain. Itulah ini bagian-bagian atau istilahnya pemanis masjid lah. Pemanis masjid ini khat-khat inilah. Jadi siapa ada hadis bilang begini, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan mencintai cantik. Anak inilah pemanis masjid, inilah penghias masjid. Itu Allahu wali wal
kulluka fi. Dia semacam menceritakan bahwa Allah itu pelindung kita semua, Allah itu adalah penjaga kita semuanya. Nah, inilah tempat Utsmaniyah. Yang bila mana Utsmaniyah ini buat replika Ka'bah hanya dalam bentuk istilah sekarang ini dua dimensi. Nah, inilah kondisi Ka'bah pada zaman dulu. Nah, dulu ada makam itu semacam tempat. Misal kita punya mazhab Syafi'i, ada di tempat mazhab Syafi'i. Nah, maka nanti kalau mau tengok lebih lanjut itu ada itu, ada di macam rumah kecil, tapi itulah kalau di mazhabnya Syafi'i, situ dia harus Syafi'i. Kalau dia Hanabil atau Imam Hanbali, dia ada makam lagi. Nah, inilah ilustrasi. Ini makam Hanafi, makam Syafi'i. Ini tak jelas sebab tulisannya tak terlalu jelas. Inilah semasang jubin dari Qubah As-Sakhrah. Ini adalah bahasa orang Malaysia ni jubin itu keramik yang bila mana keramik ini daripada Qubah As-Sakhrah yang ada di Palestina. Besar dan kaligrafinya pun luar biasa mantap. Ini Salimiyah. Sebab dia kenapa disebut Salimiyah? Ada Sultan Salim yang memimpin dia. Ini Masjid Salimiyah dianggap sebagai adalah sebuah struktur seni binaan terbaik dinasti Utsmaniyah, dibina oleh Mimar Sinan, seorang arsitek agung Utsmaniyah pada tahun 1569. Mempunyai kubah tengah berdiameter 31 meter. Luar biasa. Ini apa namanya? Ini nama Masjid Salimiyah. Menara dia menjulang tinggi, kubah-kubah dia luar biasa. Kita alhamdulillah sahabat-sahabat Rashid, kita sudah pernah ke sini, ke Masjid Salimiyah ini. Sudah pergi. Alhamdulillah sudah pergi, dan ini sangat disukai oleh wisatawan-wisatawan yang khususnya yang Islamik. Nah, di sinilah tempat destinasi mereka. Sekarang kita beralih ke Ini siapa? Nah, ini apa nih? ini namanya tempat kesenian masjid yang bila mana isinya ini harlah Al-Quran, apa tempat mengalas Al-Quran, dan di sini ada juga khazinah penyimpan. Ini hanya ada zaman dulu. Ini hanya ada di zaman-zaman dinasti Utsmaniyah ataupun dinasti Sultan Islam yang berkuasa pada masa itu. Dan ini teringatkan Rashid dengan tarim yang begitu sederhananya, seperti inilah keadaannya. Nah, ini dia bacaan-bacaannya. Dan inilah nih. Lihat kalau di tarim tuh mau lihat habaib bagi kalau di tarim seperti ini. Di Karbala makam Sayyidina Husain, kakeknya daripada habaib, dibuat seperti ini. Tapi bukan dari kayu, dia punya bahan lain. Inilah minbar. Minbar ini subhanallah nggak sama kayak minbar yang lain. Ini minbar ini replika dari Masjid Jami' Asfahan yang kita sebut tadi. Inilah dia. Satu, kita sudah jelas nih ada tulisan Irannya. Tulisan Iran kita tak bisa baca, tapi tulisan Malaysia Jawi mungkin bisa dah baca. Ini replika mihrab dari Masjid Asfahan. Masjid dan makam Khaja Ahmad Yasawi. Ini wali sufi, subhanallah kawaliannya luar biasa. Di situ kita bisa baca al-'ata'u lillah. Semua pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ada depan, dia ada gerbang dia besar. Dan di atasnya pun terbuat dari macam benteng-benteng, mirip macam benteng-benteng. Kita masuk ke dalam, besar itu masjid. Inilah Masjid Agung Samarra di Irak. Bukan, menara di Masjid Samarra. Kalian di Masjid Kalian, ini kubah dia banyak. Di Uzbekistan nih. Uzbekistan. Mungkin hampir berdekatan dengan makam Imam Al-Bukhari. Kubahnya besar-besar. Jika mungkin ini jamaah mungkin menampung banyak ini.
Ini masjid di Iran juga. Masjid enggak di Samarkand. Masjid Bibi Khanum, salah sebuah kompleks terbesar di Samarkand. Nah, ini yang bangun masjid ini permaisuri. Yang bangun masjid ini apa ratu istilah Indonesia ini. Menara dia besar, kubah dia besar. Ini semua masjid ini masih utuh. Ada sebagian masjid yang sudah tak utuh. Nah, inilah Masjid Al-Hamra. Habib Umar dah pernah ke sini. Habib Umar bin Habib. Jadi sekarang ini sudah tidak bisa dipakai untuk sholat, adzan. Hanya bisa kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Sekarang tak bisa. Tapi ada orang dia azan tak bisa. Kita tidak bisa adzan di sini. Tapi orang security dari istana tersebut, dari masjid tersebut itu tiba-tiba mendengar suara adzan yang bila mana adzan di sini nggak boleh. Tiba-tiba terdengar suara adzan, bunyi suara adzan kat sini. Dia cari itu orang, mana tak dapat. Nah, inilah Masjid Al-Hamra. Kalau kita tengok gerbang depannya itu ada tulisan La ghaliba illallah. Kemenangan itu hanya milik Allah. Nih dia lewat belakang. Ini dia. Kalau kita tengok dari atas mungkin luar biasa. Inilah pintu masuk daripada Al-Hamra. Ada banyak macam-macam pintu masuk dari Al-Hamra ini. Tapi yang terjelas kita tidak bisa masuk ke masjid ini dan tidak boleh azan. Solat aja tak boleh karena sekarang kepemimpinannya sudah berbeda. Kita cekidot ke sana, kita lanjut ke sana. Gurmir. Ada di sinilah para ahli tarekat, para khalaqah, dewan perhimpunan sufi. Di sinilah mereka kumpul. Mereka ijtima semuanya, halaqah semuanya kat sini. Inilah masjid kompleks Gurmir. Ini dia Masjid Ibnu Taulun. Masjid Ibnu Taulun ini ada di Kaira, berada di Mesir. Nah, Masjid Ibnu Taulun merupakan masjid yang tertua dan masih bisa dipakai. Digunakan di Qahirah, ia dimulai oleh Ahmad Ibnu Taulun, Gubernur Abbasiyah yang kemudian yang membangun dinasti Tulainid di Mesir. Masjid ini tak ada kubahnya, cuma ada menara macam ni. Kubah dia kat tengah-tengah ni. Ini masjid tertua, subhanallah. Inilah masjid yang bila mana nanti Nabi Isa akan datang dari sini. Inilah namanya Masjid Al-Amawi. Masjid Al-Amawi dekat daripada Damaskus. Kalau orang Malaysia sebut Dimash, dia dekat daripada Dimash. Ini masjidnya. Nanti suatu saat dari menara ini Nabi Isa akan muncul. Dan Nabi Isa akan mengajak kepada kita semuanya untuk melawan Dajjal laknatullahi alaihi. Masjid Al-Amawi. Di sini Umayyad dia tulis. Inilah masjid yang kata Nabi tidak akan terjadi tanda kiamat kalau umat Islam membebaskan As-Sakhrah dan Al-Aqsa. Dari sini Masjid Al-Aqsa, inilah replika Al-Aqsa yang bisa kita lihat sekarang. Nah, ini wajib kita bebaskan dan wajib kita lindungi sama-sama. Ya, inilah Masjid Kubah Sakhra. Ini dia Dubai, kota sultan yang banyak Lamborghini. Inilah Dubai. Tapi sekalipun Dubai itu banyak Lamborghini, dia tetap menyisakan ini. Masjid nama itu Sheikh Zayed Grand Mosque. Kalau kita di Pekanbaru ada Masjid Raya, Masjid Agung. Ini bukan Masjid Agung, bukan Masjid Raya, Grand Mosque, masjid besar. Dia pelataran dia luas. Inilah sering dijadikan background oleh orang-orang foto. Inilah masjidnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Intinya semua itu. Allah itu cantik dan mencintai keindahan. Jadi orang Cina itu dulu juga Islam, tapi sekarang tak apalah. Masjid di Jalan Daksu di Xi'an, China. Zian. Hanya dalam
Kayaknya apa kabar kamu? Ini masjid tak seperti masjid yang lain. Ini baru pertama kali lihat masjid begini. Sebenarnya awal juga ada pernah lihat masjidnya, tapi subhanallah cantiknya. Dan kita tengok di sini, biasanya dia ada macam apa Cina, Kelenteng Cina. ada Shifu Cina, tapi ini isinya Allah, 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 Allah. Dia berdikir kat dalam tu. Ini didesain mirip yang ada di dekat China. Ini dia Abi Waqqas yang katanya dimakamkan di sini. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke China, tapi orang China melupakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadilah China tahap sekarang nih. Islam sampai ke China pada tahun 650. Kita dah lupa semua tu. Tak tahu pun, belum lahir. Belum lahir memang. Belum lahir. Tapi ditulis dengan khat as-Sin, khat China. Ini dia. Ini pasti orang Malaysia dah tahu lah ni ya, Masjid Kampung Laut. Jadi masjid ini didesain macam banyak dia atapnya dia macam ni kan. Luar biasa ini masjid. Masjidnya juga udah tertua dan masjid ini masih dipelihara dengan baik dan dipindahkan ke Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya di Nilampuri, Kelantan. Kita patut dan wajib memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kitalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Kita lanjut ke sekali. Orang-orang Banten ini pasti sudah tahu. Inilah namanya, bukan, ini bukan Indonesia punya, masih Malaysia juga lagi. Masjid Tengkera, Melaka. Ini masjid lama juga nih. Ini bukan kali hijau ke masjid ni. Tengkera. Jadi ini besar dia punya masjid, menara dia juga hampir mirip dengan yang ada di Banten ini. Ini Masjid Wadi Hussein, Patani, Thailand. Ini hiasan Melayunya masih Ketara ya. Ketara masih luar biasa. Ini masjid orang Thailand semua. Sekarang kita hafaz Al-Quran, itu museum-museum yang di mana ada manuskrip Al-Quran, ada khat-khat Al-Quran. Kita tengok